Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Dunia Ketenagakerjaan. Selamat berjumpa dengan channel Dunia Ketenagakerjaan, channel yang akan mengupas seputar regulasi yang berlaku di bidang hukum ketenagakerjaan. Kami bukanlah yang terpandai dan paling menguasai di bidang hukum ketenagakerjaan, tetapi kami termotivasi untuk berbagi sedikit pengetahuan yang kami miliki yang mungkin bermanfaat bagi sobat dunia ketenagakerjaan semua. Pada episode kali ini, kami akan menayangkan paparan yang kami beri judul Bagaimana Menghitung Kebutuhan Petugas P3K di Tempat Kerja. Sebelum lanjut, jangan lupa gerakan jari-jarinya sob untuk menekan tombol subscribe, like, dan share. Sobat dunia ketenagakerjaan, barangkali ada yang bertanya-tanya, apakah ada peraturan perundangan yang mengatur P3K di tempat kerja? Ternyata ada sob, yaitu Permenaker Trans nomor Per-15-Men-8 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Sobat dunia ketenagakerjaan, pertama-tama kita lihat dulu pengertian berikut. 1. P3K di tempat kerja adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami kecelakaan di tempat kerja. Kemudian yang kedua, petugas P3K di tempat kerja adalah pekerja buruh yang ditunjuk oleh pengurus atau pengusaha dan diserahi tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, fasilitas P3K di tempat kerja adalah semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat kerja. Sobat dunia ketenagakerjaan, bagi petugas P3K di tempat kerja wajib memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Untuk mendapatkan lisensi tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. 3. Bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K. Dan yang terakhir, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Sobat dunia ketenagakerjaan, berikut kita lihat bagaimana rasio petugas P3K dengan jumlah pekerja berdasarkan klasifikasi tempat kerja. Terdapat 2 klasifikasi tempat kerja, yaitu tempat kerja dengan potensi bahaya rendah dan tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi. Untuk tempat kerja dengan potensi bahaya rendah, maka jika jumlah pekerja atau buruhnya 25 sampai dengan 150 orang tenaga kerja, maka harus tersedia 1 orang petugas P3K. Jika jumlah tenaga kerjanya lebih dari 150 orang tenaga kerja, maka jumlah petugas P3K yang harus disediakan adalah 1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang. Dan bagi tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi, jumlah pekerja buruh
sampai dengan 100 orang tenaga kerja, maka harus tersedia 1 orang petugas P3K. Dan jika jumlah pekerja buruhnya lebih dari 100 orang tenaga kerja, maka jumlah petugas P3K-nya adalah 1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang. Di samping rasio jumlah petugas P3K dengan jumlah pekerja buruh, yang perlu diperhatikan lainnya adalah pengurus wajib mengatur tersedianya petugas P3K pada 1. Tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih sesuai jumlah pekerja buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Maksudnya adalah jika sebuah perusahaan memiliki lebih dari 1 unit kerja, maka untuk menghitung kebutuhan jumlah petugas P3K yang dibutuhkan harus dilihat terlebih dahulu jarak antar unit kerjanya. Jika jaraknya 500 meter atau lebih, maka perhitungannya dilakukan untuk masing-masing unit kerja. 2. Tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah pekerja buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Maksudnya adalah untuk gedung bertingkat, dalam menghitung kebutuhan petugas P3K di tempat kerja, masing-masing lantai dilakukan perhitungan secara terpisah. Kemudian yang ketiga, tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah pekerja buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Maksudnya untuk menghitung jumlah kebutuhan petugas P3K dilakukan perhitungan secara terpisah untuk masing-masing jadwal kerja shift. Sobat Dunia Ketenagakerjaan, yang perlu diperhatikan lainnya yaitu pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama dan lokasi petugas P3K di tempat kerja pada tempat yang mudah terlihat. Misalnya dapat dipasang pada papan pengumuman yang biasanya tersedia di perusahaan. Kemudian, petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan tanda khusus yang mudah dikenal oleh pekerja buruh yang membutuhkan pertolongan. Misalnya tanda khusus ini dapat berupa pita atau pin khusus atau lainnya yang dikenakan oleh petugas P3K. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Sebuah perusahaan dengan potensi bahaya rendah memiliki 2 bangunan sebagai tempat kerja dengan jarak antar bangunan sejauh 700 meter. Di gedung A terdapat 80 orang tenaga kerja dan di gedung B terdapat 60 orang tenaga kerja. Berapa jumlah petugas P3K yang harus disediakan? Untuk menjawabnya, mari kita lihat jarak antar bangunan. Diketahui jaraknya lebih dari 500 meter. Jadi perhitungan kebutuhan petugas P3K-nya dilakukan di masing-masing tempat kerja. Di gedung A tersendiri dan di gedung B tersendiri. Ketentuannya adalah 25 sampai 150 orang tenaga kerja harus ada 1 orang petugas P3K. Jadi jawabannya harus tersedia 2 orang petugas P3K. 1 di gedung A dan 1 di gedung B. Meskipun jumlah total tenaga kerjanya hanya 140 orang, tetapi karena jaraknya lebih dari 500 meter, maka perhitungannya harus dilakukan di masing-masing tempat kerja. Nah, demikian penjelasannya Sobat Dunia Ketenagakerjaan. Jika tayangan ini bermanfaat, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Serta nantikan terus tayangan-tayangan dari kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.